Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo, apa kabar Mas Didit? Halo, selamat sore Mas. Kabar baik. Iya, selamat sore Mas. Setelah tertekan tajam, Ya. IHSG akhirnya merespon positif. Ditopang penurunan harga minyak dunia yang mendekati asumsi makro APBN 2026. Apakah momentum rebound ini murni cerminan optimisme fundamental atau sekedar technical rebound sementara, Mas? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG hari ini ditutup menguat ya 1,96% setelah tadi kita lihat IHSG sempat menguat sebesar 2%-an seperti itu ya. Kami melihat memang untuk pergerakan IHSG hari ini dari sisi teknikalnya ini sebenarnya masih berada pada area downtrend channel-nya dan kami perkirakan pergerakan IHSG masih cenderung berada di fase technical rebound dalam jangka pendeknya. Dan kalau kita lihat memang penguatan dari ISG ini juga didorong oleh emiten-emiten berkapitalisasi besar seperti yang dapat kita lihat di sini ada perbankan ya yang menguat kompak menguat begitu ditambah dengan emiten-emiten konglomerasi yang juga bergerak menguat. Di sisi lain nilai tukar rupiah cenderung menguat meskipun tipis ya di area 17.900-an dan kalau kita lihat juga dari harga minyak ini juga cenderung untuk terkoreksi sehingga ini juga mendorong dari pergerakan ISG kita. Namun demikian kita juga melihat kemarin sudah muncul adanya pengumuman MSCI perihal eh, Indonesia berada di masih berada di emerging market begitu ya. Namun dengan beberapa catatan untuk pasar saham kita sendiri. Kemudian ada rencana pemerintah untuk memangkas anggaran MBG begitu ya. Dan kalau kita lihat juga selama libur sekolah ini juga untuk MBG juga dihentikan sementara. Jadi ada kemungkinan memang hal-hal tersebut ini menjadi katalis positif bagi pergerakan IHSG. Meskipun kalau kita lihat di selama seminggu atau sepekan belakangan ini masih terjadi outflow ya sebesar 5,9 T dari IHSG sendiri seperti itu. Ada sentimen menarik terkait wacana efisiensi anggaran termasuk potensi pemangkasan 50 triliun rupiah untuk program makanan bergizi gratis yang tadi sempat Mas Didit singgung. Bagaimana Ya. pasar menerjemahkan manuver fiskal ini? Apakah dibaca sebagai bentuk kehati-hatian yang diapresiasi pasar atau justru sinyal awal adanya tekanan cash flow negara, Mas? Oke, kalau kita lihat memang ini dapat diterjemahkan menjadi beberapa hal ya. Yang kalau kita lihat terhadap dampaknya dari sisi ekonomi nasional sendiri, sudah tentu ini menjadi paling tidak dapat dikatakan dalam tanda kutip penyelamatan defisit APBN, di mana dengan adanya rencana pemangkasan ini akan terjadi penghematan gitu ya sebesar 2 miliar US dollar sendiri sehingga defisit anggaran ini masih tetap berada di batas aman 3%-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini nampaknya menjadi salah satu jalan keluar untuk kebijakan pemerintah sendiri. Dan kalau kita lihat juga dari dampaknya ke pasar sendiri, ini juga menjadi paling tidak stimulus atau sinyal positif untuk investor asing. Di mana kalau kita lihat memang investor asing kan juga melihat dari kondisi ekonomi Indonesia sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan adanya pemangkasan ini diharapkan juga ke depannya ini kebijakan fiskalnya juga terjaga dan akan ada inflow dari asing terhadap pasar saham Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu untuk efeknya dari ekonomi dan dari pasar saham Indonesia. Nilai tukar rupiah memang terapresiasi tipis hari ini, namun secara historis level 17.900 masih mencerminkan depresiasi yang signifikan. Sejauh mana level psikologis rupiah saat ini membayangi strategi ekspansi emiten, terutama yang memiliki beban utang dolar tinggi, Mas Didit? Oke, kalau kita lihat secara teknikal sendiri, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini masih cenderungannya melemah gitu ya. Dan meskipun tadi sempat menguat tipis, namun demikian kami melihat memang masih berada di ambang 18.000 dan kami melihat memang masih ada peluang untuk atau risiko untuk rupiah bergerak melemah kembali terhadap dolar Amerika Serikat paling tidak untuk menguji di area 18.037 gitu ya. Dan apabila nanti break dari area tersebut, maka kami melihat ini akan adanya potensi ke area 18.100 sampai ke 18.200. Dan apabila ini terjadi dengan adanya pelemahan rupiah yang terus-menerus seperti ini, ya tentu saja ini kami perkirakan efeknya
ini akan memangkas dari apa namanya ekspansi dari emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang berbasis dolar seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah, tentu saja ini akan menekan dari biaya operasional dan juga biaya modal dari emiten-emiten tersebut. Jadi ini dampaknya akan cenderung negatif bagi emiten-emiten atau perusahaan yang menggunakan dolar untuk operasionalnya. Seperti itu kira-kira. Ya, penurunan harga minyak mentah memberikan napas lega bagi defisit anggaran, namun di sisi lain menjadi pedang bermata dua bagi emiten sektor energi. Lalu bagaimana memproyeksikan nasib saham-saham energi di kuartal mendatang di tengah tren bearish komoditas ini, Mas? Oke, kalau kita cermati memang harga minyak mentah dunia ini juga masih eh, terkoreksi gitu ya atau masih berada di fase downtrend ya dan saat ini berada di sekitar area 69 sampai 70 dolar per barelnya. Nah, ini sebenarnya menjadi katalis positif gitu ya setelah kemarin perang ataupun penutupan adanya Selat Hormuz sehingga membuat harga minyak mentah dunia ini berada di atas level 100 dolar per barel ya begitu ya. Ini menjadi katalis positif secara global ataupun secara umumnya seperti itu. Namun demikian kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap emiten-emiten energi, khususnya emiten energi yang berbasis minyak seperti itu ya atau oil and gas begitu ya. Dan kalau kita lihat memang ini akan memangkas ataupun emiten-emiten ini akan menghadapi yang namanya penurunan margin keuntungan ke depannya seperti itu karena adanya penurunan dari harga minyak mentah sendiri. Dan kalau kita lihat ini akan berdampak kepada kinerja mereka di ke depannya atau di kuartal selanjutnya sehingga ini kita perlu cermati bersama apakah dari harga emiten nantinya akan relatif juga mengikuti harga komoditas minyaknya karena kami melihat dari beberapa emiten seperti Medco ataupun Elsa sendiri, ini pergerakannya juga masih relatif downtrend seperti itu, Mas. Berbicara tentang efek domino, relaksasi harga minyak global ini tentu akan bermuara pada penyesuaian biaya operasional termasuk harga aftur dan logistik. Apakah ini momentum yang tepat bagi investor untuk mulai mengakumulasi saham-saham di sektor transportasi, aviasi, dan pariwisata yang selama ini tertekan? Oke, benar. Kalau kita melihat secara logikanya dengan adanya penurunan harga minyak mentah dunia ini, diharapkan ke depannya juga diikuti dengan adanya penurunan pada biaya operasional untuk sektor-sektor seperti transportasi ataupun dari sisi logistik juga. Nanti kita tinggal lihat ke depannya seperti apa, bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya, apakah harapan ini akan sesuai, apakah harga bahan bakar ini juga akan turun mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Ini bergantung pada rencana dan kebijakan pemerintah sendiri. Namun demikian, kalau kita lihat dengan penurunan harga minyak mentah ini, diharapkan juga dengan juga ada penurunan ya dari harga bahan bakar itu sendiri, sehingga nanti akan meningkatkan dari kinerja emiten-emiten transportasi dan logistik karena dari sisi biaya operasionalnya juga akan relatif turun. Jadi ini juga kita bisa lihat wait and see dari sisi teknikalnya ataupun dari sisi kinerja ke depannya. Karena kita masih belum melihat adanya kebijakan apakah nanti ini akan mempengaruhi harga bahan bakar di Indonesia sendiri dari pemerintah seperti itu. Volatilitas tampaknya masih akan menjadi kawan akrab bagi para investor. Seperti apa sebenarnya postur portofolio investasi yang paling defensif namun tetap berpotensi mencetak capital gain yang optimal, Mas Didit? Oke, kalau bicara untuk postur portfolio sendiri, ini sebenarnya berhubungan dengan bagaimana si investornya itu ya, dari sisi profil resikonya dan juga bagaimana dari cara dia berinvestasi. Namun secara umum dengan adanya volatilitas market seperti ini, terlebih kalau kita lihat tadi pergerakan ISG ini masih berada di fase downtrend channelnya begitu ya, eh, kita bisa melihat untuk postur yang mungkin cukup ideal bagi para investor ini paling tidak perbanyak cash ya, paling tidak 30 sampai 50% kita memegang cash untuk likuiditas begitu ya, karena ini cukup penting likuiditas di fase volatilitas seperti ini begitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga bisa untuk karena ini sedang musim dividen gitu ya, bisa juga untuk mengakumulasi emiten-emiten yang akan membagikan dividen ke depannya.
Jadi posturnya sebenarnya ini tergantung dari masing-masing investor, namun bisa kita lihat yang cukup ideal 30-50% cash dan sisanya bisa untuk dari sisi equity-nya seperti itu atau untuk pembelian emiten-emiten berkapitalisasi besar dan juga dengan emiten-emiten yang kecenderungannya membagikan dividen yang relatif cukup besar begitu. Lalu apa satu indikator makro atau katalis utama yang mutlak harus dipantau oleh para pelaku pasar dalam 1 bulan ke depan untuk untuk mengkonfirmasi arah tren bursa kita, Mas Didit? Oke, kalau kita lihat untuk katalis atau indikator makro ini sebenarnya cukup banyak ya. Di mana kalau kita lihat secara global, The Fed sendiri ini sebenarnya masih cenderung hawkish gitu ya, atau masih cenderung higher for longer untuk suku bunganya sendiri. Jadi nampaknya belum ada pemotongan suku bunga The Fed sendiri ke depannya, sehingga ini nanti perlu diperhatikan oleh para investor sendiri. Kemudian untuk dari sisi domestik sendiri, ini investor juga dapat mencermati bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya, apakah ini akan lebih pro ke market atau seperti apa ke depannya gitu ya. Karena kalau kita lihat dengan adanya penurunan harga minyak ini diharapkan juga ke depannya akan berpengaruh positif terhadap harga bahan bakar, terutama domestik begitu ya. Kemudian bagaimana pemerintah nanti atau Bank Indonesia sendiri ini dapat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya sehingga nilai tukar rupiah paling tidak ini kecenderungannya akan menguat terlebih dahulu ke depannya. Jadi beberapa indikator makro ini sebenarnya juga cukup banyak, terlebih dari sisi globalnya kita dihadapkan oleh MSCI, S&P dan juga FTSE yang juga perlu kita perhatikan bersama. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Didit untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Mas. Terima kasih. Yang didukung oleh